Kemenangan Islam oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Bahagian ketiga. Mereka yang telah mengikat hubungan seperti anak dengan bapaknya, dan aku memasuki jemaat yang dibangunkan oleh Tuhan yang Maha Perkasa dengan tangannya, diresapi dengan rasa cinta pengabadian yang ajaib terhadapku. Tidak ada sesuatu yang aku lakukan yang patut aku memperolehinya. Tuhan yang Maha Perkasa, dikarenakan kemurahannya yang khusus, telah mengurniakan aku dengan roh-roh yang demikian tulus ikhlas. Pertama-tama, aku merasa benar-benar tergerak sekali untuk menyebutkan seorang saudara rohaniku yang namanya bagaikan nur cahaya ketulusannya sendiri adalah Nurdin cahaya agama, pengabadian yang diberikan beliau demi tujuan penyebaran agama Islam dengan wangnya yang diperoleh secara bersih membuat diriku menjadi iri. Aduhai, kiranya aku juga dapat memberikan bakti seperti itu. Betapa besarnya gairah beliau akan kesempatan-kesempatan untuk mengabdi dan menyokong agama, mengingatkan aku akan kekuasaan Tuhan, bagaimana Dia datang kepada hamba-hambanya yang sejati. Nurdin selalu siap sedia untuk melakukan apa saja demi ketaatan kepada Tuhan dan Nabi-Nya dengan segenap simpanan tenaganya dan sumbernya. Dari pengalamanku mengenai beliau, dan tidak hanya dari kebiasaan aku mempercayai orang, aku mengetahui hal ini tentang beliau, bagaimana pengorbanan kekayaan tidak perlu disebut. Beliau tidak merasa sangsi untuk mengorbankan hidup dan kehormatannya demi untuk diriku. Kalau aku setuju, pastilah ia akan meninggalkan segala sesuatu dan datang untuk tinggal bersamaku di sini, Kadian, yakni dekat denganku secara jasmani, sebagaimana secara rohani beliau memang sudah dekat denganku. Dari antara surat-suratnya, aku sajikan kembali di bawah ini beberapa baris untuk para pembaca yang budiman. Mereka dapat merasai sejauh mana saudaraku yang tercinta ini, Mulbi Hakim Nuruddin dari Bera, doktor negara bagian Jammu, telah maju di atas jalan kecintaan dan ketaatan. Beginilah bunyi surat itu. Kepada pelindung, pembimbing, serta penghulu kami, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Huzur, doaku ini ialah kiranya aku selalu hadir bersama huzur, serta mempelajari segala sesuatu yang diberi kepercayaan kepada mujaddid zaman ini untuk mengajarkannya. Seandainya aku diizinkan, aku siap sedia untuk melepaskan kedudukanku dan kemudian tetap berada dalam perintah Tuhan siang dan malam. Atau bila diperintahkan, aku siap pergi mengelilingi dunia dan memanggil manusia kepada agama yang benar dan terus-menerus mengerjakannya sampai akhir hayat. Aku sanggup berkorban di jalan huzur. Apa yang aku miliki bukanlah milik pribadiku. Semuanya adalah milik huzur. Wahai pemimpin serta pembimbing yang mulia, aku menyatakan ini dengan sesungguhnya, bahwa apabila seluruh penghasilanku dihabiskan dalam penyebaran agama, pastilah aku menganggap bahwa tujuan hidupku telah tercapai. Apabila para pemberi yuran untuk Brahimin tidak sabar lagi atas kelembatan dalam percetakannya, izinkan diriku untuk melakukan bakti yang tidak seberapa ini. Biarlah diriku melunasi yuran-yuran mereka dari kantongku sendiri. Penasihat serta pembimbing yang mulia, hamba yang lemah dan tidak ada artinya ini mempunyai satu permintaan lain. Bila dipersetujui, akan merupakan suatu keuntungan bagiku. Aku meminta agar pengeluaran-pengeluaran untuk percetakan Brahim
dapat kiranya diberikan kepada diriku. Setelah itu, hasil yang diterima dari penjualannya, biarlah dibelanjakan untuk keperluan huzur. Perhatian dan hormat diriku kepada huzur adalah serupa dengan apa yang diberikan oleh Al-Faruq. Aku bersedia untuk memberikan apapun juga yang ada pada diriku untuk tujuan ini. Doakanlah kiranya akhir hayatku ini adalah akhir hayat seorang mukmin sejati yang taat. Ketulusan dan keteguhan Tuan Molby, rasa simpati yang begitu jelas nyata dalam kata-katanya adalah sama-sama, bahkan lebih nyata lagi dalam perbuatan-perbuatannya. Ini terbukti dari pengabdian yang tulus yang diberikan beliau untuk tujuan ini. Beliau ingin melepaskan segala sesuatu yang dimilikinya, bahkan juga rumah tangganya sendiri, untuk keperluan ini. Kecintaannya yang tidak terhingga itu melebihi kemampuannya sendiri. Setiap saat, miliknya diberikan untuk berhikmat. Akan tetapi, suatu yang sangat kejam apabila seluruh beban pengorbanan dipikul di atas pundak seorang penganut setia yang tanpa mengenal lelah. Beban ini harus dipikul oleh satu jemaat besar, bukan perseorangan. Adapun Tuan Mulvi memang benar. Beliau ini siap untuk berpisah dari seluruh miliknya. Seperti halnya Nabi Ayub, beliau siap menyatakan, "Sendirian aku datang dan sendirian aku akan pergi." Namun kewajiban untuk mengabdi kepada tujuan ini terletak pada seluruh jemaat. Zaman demikian berbahaya dan tanda-tanda begitu mengancam. Dasar-dasar agama sedang menuju kerapuhan. Hubungan antara Tuhan dengan manusia sedang mengalami tekanan dan ketegangan. Sudah selayaknya orang-orang mukmin yang soleh memikirkan akhir tujuannya. Terserahlah kepada mereka untuk menemukan kewajiban-kewajibannya. Keselamatan, najat, menghendaki amal-amal yang benar dan tepat. Amal yang benar dan tepat untuk masa ini adalah perbuatan-perbuatan dengan pengorbanan dan waktu seseorang. Setiap orang mukmin yang soleh hendaknya memperhatikan peringatan yang terkandung dalam Al-Quran. Sekali-kali tidak akan kamu meraih kebajikan yang sempurna, kebajikan yang membawa kepada najat, sebelum kamu membelanjakan sebagian dari apa yang kamu cintai, kekayaanmu, harta milikmu. Surah Al-Imran ayat 93. Di sini, aku berpikir selayaknya. Jika aku menyebutkan nama-nama beberapa kawan lainnya yang tulus ikhlas, dan termasuk jemaat ilahi ini, dan yang telah bergabung denganku dengan kecintaan sejati. Salah seorang dari antara mereka adalah Sheikh Muhammad Hussein dari Muradab, yang telah datang dari Muradab ke Kadian, dan sedang mempersiapkan salinan dari tulisanku ini untuk kepercetakan. Semuanya adalah demi Tuhan semata-mata. Aku dapat melihat hati Syekh yang bersih, bagaikan sebuah cermin. Beliau sangat taat kepadaku dan semuanya itu semata-mata demi Tuhan. Fikirannya hanya tertuju kepada Tuhan. Sifatnya yang baik berlainan dari orang kebanyakan. Aku menganggap beliau sebagai suatu opor yang cemerlang dari Moradabat. Cahaya-cahaya kecintaan dan ketulusan yang bersinar-sinar kepadanya boleh menyebar kepada yang lain. Syekh kita ini memiliki harta yang terbatas, namun beliau tinggal bersama-samaku siap untuk berbakti dalam apa cara pun. Keyakinannya sangat mendalam dan disembahi dengan rasa cinta.
Kawan lainnya yang seperti itu adalah Hakim Fazaldin dari Bera. Kecintaan, ketaatan, rasa hormat, dan kehangatan yang ditampakkan Tuan Hakim kepadaku, mustahil bagiku untuk menggambarkannya. Beliau menyambut aku dengan sebenar-benarnya, penuh simpati dan penuh dengan pengertian. Tak kala aku tergerak oleh Tuhan untuk menuliskan imbauan ini, serta memperoleh suatu wahyu yang memberi dorongan kepadaku untuk melaksanakan tugas itu, aku memberitahukan semua itu kepada beberapa orang. Tidak seorang pun setuju, akan tetapi kawan yang tercinta ini, bahkan tanpa aku menyebutkan masalahnya, menggerakkanku untuk menuliskan ini serta menyumbang 100 rupiah untuk percetakan dan sebagainya. Pandangan rohaninya lain daripada yang lain. Kehendaknya selaras dengan kehendak Tuhan. Cara beliau berbakti adalah cara yang diam-diam. Beratus-ratus rupiah telah didermakan secara rahsia, hanya demi memperoleh kesenangan dan keredaan Allah. Semoga Tuhan membalas pengorbanan beliau sebesar-besarnya. Di antara kawan-kawan seperti yang disebutkan di atas, ada juga seorang lainnya, saudara yang tercinta, Mirza Azam Beg, penguasa Samana, negara bahagian Patiala, yang kepergiannya telah menimbulkan kesedihan dan yang sekarang menikmati kasih sayang dan ampunan Tuhan di alam akhirat. Beliau meninggal dunia pada 2 Rabiul Tsani 1308. Kita hidup untuk Allah dan kepadanya kita akan kembali. Air mata kita berlinang serta hati kita pun merasa sedih, dan kerana kepergiannya kita berduka cita. Betapa besar kasih Tuan Mirza kepadaku, dan betapa keinginannya untuk mengorbankan dirinya untuk tujuanku. Sungguh aku kehilangan kata-kata untuk melukiskannya. Wafatnya yang begitu cepat menerpa diriku dengan teramat sedih. Di masa yang lampau jarang aku melihat contoh seperti beliau. Beliau telah mendahului kita, kerana itu beliau adalah penyuluh dan pemandu kita. Kita tidak mengetahui dan tidak sedikit pun mengharapkannya, namun beliau pergi juga dari kita tanpa peringatan. Selama kita hidup, rasa duka kerana kepergiannya tidak akan kita lupakan. Demikianlah kepedihan hatiku, dan demikian pula lah air mataku, hingga bila tidak aku hentikan, dengan lengan bajuku akan mengalir membasahi bajuku. Kenangan kepadanya menyebabkan kesedihan, dan kesedihan itu menyesakkan, menyakitkan. Hati merasa sedih, dan air mata pun terus-menerus menitis. Beliau seorang yang memiliki kecintaan dan keberanian dalam penampilannya. Aku tidak mengetahui apakah beliau pernah memimpikan sesuatu yang lainnya. Tuan Mirza adalah orang yang beradah. Akan tetapi, bila dihadapkan kepada urusan agama, bagi beliau kekayaan itu tidak lebih berharga daripada debu. Fikirannya yang cergas cepat melihat kebenaran agama yang sehalus-halusnya. Keyakinan diisi dengan cinta yang ditampakkan oleh beliau terhadap hamba yang lemah ini dapat digambarkan sebagai suatu mukjizat. Kurnia dan anugerah Tuhan yang khusus, aku selalu merasa senang melihatnya, bagaikan melihat sebuah taman yang penuh dengan buah-buahan. Beliau meninggalkan beberapa tanggungan, di antaranya seorang anak laki-laki yang masih kecil. Tidak jelas apakah ada yang menanggungnya. Tuhan yang Maha Perkasa, kiranya Engkau menjadi penanggungnya dan penolongnya, dan ilhamilah kawanku yang lain untuk datang dan memperlihatkan simpati yang nyata kepada yang ditinggalkan. Oh Tuhanku,
yang memberikan kelegahan kepada kalbu-kalbu yang sedih, yang lemah, mendapatkan lindungan Engkau, dan kepada mereka yang berdosa, ampunan disebabkan kurnia-Mu. Maka ampunilah dia, hamba-hamba-Mu, dan jangkaukan kasih sayang-Mu kepada yang berkabung, yang ditinggalkan di belakang. Aku telah menyebutkan beberapa nama. Ada lagi kawan-kawan yang lain yang telah bergabung denganku dan juga memberikan pengabdian yang sama tulusnya. Aku mengharapkan insya Allah untuk menuliskan nama mereka secara terpisah pada kesempatan lain. Buat masa ini, cukuplah untuk sekian. Kelihatannya apabila aku menjelaskan bahwa mereka semua yang telah bergabung denganku dalam baiat belum patut memperoleh pujian. Belum lagi beberapa di antara mereka nampaknya bagaikan ranting kering dari sebatang pohon. Tuhanku, majikanku, akan memotong mereka dariku dan mencampakkan mereka sebagai kayu bakar. Ada pula mereka yang memperlihatkan ketaatan dan ketulusan pada awalnya, akan tetapi kini mereka nampaknya indah tak indah. Mereka telah kehilangan kehangatan dan gairah selayak para pengikut yang sejati. Seperti halnya Bal'am, ahli dalam mempamerkan kepalsuan, atau bagaikan gigi rosak yang menunggu untuk dicabut dan diinjak-injak di bawah telapak kaki. Mereka telah mulai bosan dan menjadi rosak disebabkan dunia yang fana ini. Aku dapat menyatakan kepada anda semua, mereka akan segera dipisahkan daripada diriku, kecuali di antara mereka yang Tuhan berkehendak menyelamatkan mereka dengan tangannya. Demikian pula banyak orang yang Tuhan telah menyerahkan kepadaku untuk selama-lamanya. Mereka itu adalah ranting-ranting hijau pepohonannya, sedangkan pohon itu adalah aku sendiri. Aku akan menulis tentang mereka itu, insya Allah pada kesempatan lain. Aku ingin juga sementara aku masih bicara tentang masalah ini, menghilangkan salah pandangan beberapa orang kaya yang bangga akan kedarmawaan dan ketaatan mereka kepada agama, namun tidak menafkahkan pada saat yang tepat untuk tujuan yang tepat. Mereka menyatakan bahwa mereka menunggu seorang suci yang benar datang dari Tuhan untuk memajukan agama. Seandainya orang seperti itu muncul, mereka ingin tampil ke hadapan, memberikan bantuan dan berkorban untuknya. Namun sayangnya, kata mereka, tidak seorang pun yang semacam itu yang muncul. Yang ada pun hanya tukang tipu. Kemanapun anda melihat, kepada orang seperti itu aku berkata, hendaklah diketahui dengan seyakin-yakinnya bahwa seseorang telah datang untuk memajukan agama, tetapi anda tidak mengenalnya. Ia adalah orang yang ada di sini, di hadapan anda, yang sekarang sedang berbicara kepada anda. Mata anda ditutupi dengan benda yang berat. Bila anda mempunyai perhatian terhadap kebenaran, tidaklah susah untuk menguji seseorang yang telah mengaku bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Marilah datang dan tinggal bersamanya selama 2-3 minggu. Bila Tuhan menghendaki, anda akan melihat dengan mata kepala anda sendiri sesuatu yang merupakan kurnia Tuhan, wahyu ilahi yang terus-menerus menghujaninya. Marilah datang dan lihatlah sendiri. Barang siapa yang mencari pasti akan menemuinya. Barang siapa yang mengetuk, pasti pintu akan dibuka baginya. Bila anda duduk jauh dengan mata tertutup dalam sebuah bilik gelap yang tertutup rapat dan masih mengeluh bahwa anda tidak dapat melihat matahari, itu adalah sia-sia belaka bagi anda. Hai engkau yang dongo, bukalah pintu bilikmu, angkatlah tutupan dari matamu, agar engkau tidak hanya dapat melihat matahari, melainkan akan memperoleh cahaya. Ada sebahagian yang beranggapan bahwa membuat suatu perhimpunan dan membuka sekolah-sekolah adalah cukup untuk memajukan kepentingan agama. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui
Apa sebenarnya agama itu? Untuk apa manusia dijadikan? Dengan sarana apa mereka dapat mencapai tujuan-tujuan kedatangan mereka ke dunia ini? Hendaklah mereka mengetahui bahwa tujuan sebenar kehidupan kita di dunia ini adalah untuk membina hubungan yang benar dan nyata dengan Tuhan. Hubungan itu demikian rupa keadaannya, sehingga akan membebaskan kita dari semua hubungan yang mementingkan diri sendiri dan membawa kita ke sumber mata air keselamatan, najat. Hubungan dengan Tuhan yang demikian dan keteguhan serta keyakinan yang seperti itu tidak dapat datang dari pertubuhan-pertubuhan yang dibuat oleh manusia. Usaha-usaha dan falsafat-falsafat manusia adalah tidak berguna. Nur yang Anda perlukan itu turun dari langit ke bumi ini pada saat-saat kegelapan melalui hamba-hambanya yang terpilih. Ia yang datang dari langit, hanya dialah yang bakal membimbing Anda ke langit. Oleh kerana itu, wahai manusia-manusia yang hidup dalam lubang-lubang kegelapan dan terbenam dalam keraguan-raguan dan khayalan-khayalan palsu, serta menjadi hamba kepada hasrat pribadimu sendiri. Janganlah Anda menganggap pengakuan-pengakuan dan amal-amal lahiriah telah mencukupi. Begitu juga adalah tidak mencukupi dengan usaha-usaha sendiri, sekolah-sekolah dan pertubuhan-pertubuhanmu untuk memperoleh kebahagiaan, keselamatan dan keberhasilan. Hal-hal seperti itu memang bermanfaat dan dapat berguna untuk langkah-langkah pendahuluan. Namun semua hal itu masih jauh, sangat jauh dari tujuan kita yang sebenar. Usaha-usaha seperti itu hanya sekadar menyebarkan ilmu, kebudayaan, ketajaban berfikir, pengetahuan tentang ilmu perdebatan, peta bicara, atau beberapa gelinciran lulusan pendidikan moden. Setelah waktu lama sekali, mungkin hasil penyampaian-penyampaian seperti itu dapat memberi manfaat untuk tujuan-tujuan asal. Akan tetapi, kita tidak dapat menyediakan waktu untuk menunggu. Sebelum obat penawar sampai dari Irak, gigitan ular mungkin telah menamatkan riwayat si korban. Oleh kerana itu, bangkitlah dan waspadalah, jangan Anda tergelincir. Jangan tak kala Anda berangkat dari dunia ini, Anda tidak mempunyai keimanan, tanpa kesedaran akan kewujudan Tuhan. Ketahuilah dengan seyakin-yakinnya bahwa kebahagiaan di alam akhirat tidaklah bergantung dengan memperoleh ilmu-ilmu dan kebudayaan yang biasa. Di samping itu, kita memerlukan nur dari langit untuk menghilangkan noda keraguan, noda kurangnya keyakinan. Nur inilah yang mendinginkan nafsu-nafsu ketamakan. Nur ini pula yang menarik manusia kepada cinta yang sejati kepada Tuhan dan menciptakan ketaatan dan penyerahan diri yang sebenar kepadanya. Mintalah musyawarah hati nuranimu. Anda akan diberitahu bahwa kepuasan dan kedamaian yang mendatangkan perubahan rohani tidak dipunyai oleh Anda. Belum lagi. Oleh kerana itu, amat disayangkan Anda sangat tergila-gila oleh usaha konvensional atau oleh pendidikan seni dan ilmu pengetahuan. Tidak sekulit pun kegahiran ini diperuntukkan bagi amanat dari langit, rencana samawi. Kehidupan diabadikan kepada benda-benda yang sedikit sahaja hubungannya dengan masalah-masalah kerohanian. Jika ada pun hubungan seperti itu, yang ada itu tidak bererti apa-apa sama sekali, jauh dari tujuan asal yang sebenarnya. Apabila Anda mempunyai pengetahuan dan wawasan yang diperlukan untuk memperoleh pandangan yang jelas mengenai tujuan asal itu, Anda tidak akan berhenti hingga Anda meraih tujuan itu. Wahai manusia, ketahuilah bahwa Anda telah diciptakan agar Anda hendaknya mengenal penciptamu
Tuhanmu yang harus Anda sembah, kenali, cintai dan taati. Anda harus dengan ucapan dan perbuatan memperlihatkan bahwa Anda menyadari hal ini, tujuan asal dan akhir penciptaanmu. Sebelum Anda berbuat demikian, Anda akan tetap jauh, teramat jauh, dari najat keselamatan yang hakiki. Apabila Anda memalingkan fikiran Anda ke dalam diri dan melihatnya secara adil, Anda dapat menjadi saksi akan diri Anda sendiri. Bukankah itu suatu benar bahwa apa yang Anda sembah itu dunia, bukan Tuhan? Satu berhala besar yang terbuat dari dunia ini, di hadapan mata hati Anda, hanya tertumpu pada setiap detik kehidupan. Dan berhala inilah yang Anda sembah. 1000 sujud atau lebih Anda lakukan setiap detik. Seluruh tempohmu yang teramat berharga Anda persembahkan untuk urusan-urusan duniawi. Untuk yang lainnya, hampir-hampir tidak sesaat pun. Apakah pernah muncul dalam kesadaranmu? Apakah akhir dari semua ini? Berlaku adillah Anda? Lurus atau tuluskah Anda bertakwa kepada Tuhan? Benar-benar jujur? Benar merasa hina dina sebagaimana Al-Quran ingin Anda menjadi demikian? Tahun berganti tahun, Anda tidak pernah berfikir apa-apa tentang Tuhan, tentang apa-apa yang Anda terhutang budi kepadanya. Adalah suatu yang benar bahwa Anda sendiri saja mempunyai perhatian kepada Dia, pemelihara segala kehidupan. Berapa seringkah Anda mengingat kepadanya atau menyebutnya? Kini Anda hendak bertengkar dan berdebat dengan cerik pandai, serta menyatakan bahwa hal itu tidak demikian. Akan tetapi, hukum alam, hukum Tuhan mendustakan Anda. Hukum itu menyatakan kepada Anda bahwa yang setia itu dibezakan oleh ciri-ciri tertentu yang tidak Anda miliki. Dalam urusan dunia Anda, memperlihatkan kepintaran dan kebijaksanaan, namun segenap kemampuan Anda, fikiran Anda yang tajam itu telah habis riwayatnya. Ketika masalah-masalah dunia ini berakhir, kepintaran Anda itu tidak pernah Anda terapkan pada masalah-masalah ukrawi, tempat tinggal terakhir yang telah ditentukan untuk segenap ruh. Anda merasa bahagia dan puas dengan kehidupan ini, seolah-olah kehidupan ini adalah untuk selama-lamanya. Anda tidak sedikit pun berfikir tentang kehidupan yang akan datang, yang kesenangannya adalah kesenangan yang sebenarnya, kesenangan abadi. Betapa malangnya nasib ini. Anda berfikir pun tidak, bahkan sama sekali buta akan urusan Tuhan yang paling penting. Anda siang dan malam dalam urusan-urusan yang nilainya hanya sekilas. Anda juga lebih dari mengetahui bahwa saat akan tiba pada diri Anda sebaik halnya pada yang lain, saat yang akan mengakhiri riwayat kehidupan ini. Namun betapa kurangnya Anda memberikan perhatian akan hal ini, sedangkan Anda membaktikan pada waktu dan tenaga Anda hanya untuk barang-barang duniawi. Dan rencana-rencana Anda pun tidak selalu ditempuh dengan cara-cara yang bersih, termasuk berdusta, serta tipu-menipu, kekerasan, dan pembunuhan dan sebagainya. Dengan kejahatan-kejahatan Anda yang memalukan itu, Anda menyangka Anda tidak memerlukan suatu cahaya dari langit. Anda merasa benci gagasan seperti itu. Anda melakukan amanat dari langit ini dengan pengkhianaan. Kalaupun betul Anda menyebut hal itu, Anda menyebutnya dengan kebanggaan yang tergores nyata di wajah Anda, masih juga Anda meminta bukti bahwa gerakan ini datang dari Tuhan.
aku sudah menjawab pertanyaan ini. Jawapan aku ialah, buatlah pertimbangan, iaitu pohon dengan buahnya, matahari dengan cahayanya. Aku telah menyampaikan seruan ini kepada anda semua. Maka terserah kepada anda untuk menerima atau menolak, untuk menaruh perhatian pada apa yang aku katakan atau tidak. Mereka hidup dan bergerak di tengah-tengahmu, namun anda mengenal mereka pun tidak. Oh, Malang Nian, petua-petuaku juga anda akan ingat, namun hanya setelah aku pergi. Ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, penterjemah bebas Abdul Latif Ahmad, 30 Desember 2016.